hal-hal yang dia katakan keluar dari toleransi itu, jadi sikap intoleran, ya. Membedah kitab agama lain lalu menertawakannya bareng-bareng hanya karena tidak setuju, itu termasuk bentuk intoleran. Jadi apa yang dilakukan sama apologet Kristen itu sebenarnya bertentangan dengan apa kata Yesua sendiri gitu. Nah, masalahnya mereka ini mempelajari atau enggak, ya, memahami atau enggak. Ini sebenarnya simple aja kalau mau dilakukan, tapi berat untuk dilakukan gitu. Yang merahnya sama kekristenan sekarang itu bagaimana? Nih itu kita bahas nih di sini gitu loh. Ya. Ini ada Pak Tauhin ya, Bang Aldo, ayo live sama Pak Bambang Edis RK. Silakan setting aja, tapi saya lebih suka ketemu secara offline. Kalau online ya, resikonya ini mereka jaga image ya. Mereka tahu dalam hati mereka salah, tapi mereka ditonton sama follower. Mereka nggak mau dong ngaku salah gitu. Masa lalu saya terus dibuatin VT khusus gitu. Waduh, udah geleng-geleng kepala tuh. Terus ada Kristen yang ad hominem ya, pengen ngelaporin saya ya, pengen ngelaporin saya ke polisi juga katanya. Oh ada, menjadi pemecah sampai belah ada yang mau melaporkan gitu. Iya, itu di Februari ya. Saya lagi live streaming kayak gini, dia minta naik ke atas, saya undang gitu. Silakan kalau mau bicara apa Pak. Terus dia ngomong gitu, kalau ini benar-benar terwujud dan benar-benar ini diperjualbelikan, saya akan laporin kamu ke polisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan pahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ibadah orang lain yang tidak mengganggu gua, itu toleransi, membiarkan. Ya, artinya biarkan aja. Nah, banyak orang yang tidak mau membiarkan ya, karena memang emosi, karena dia tersinggung ya, dia juga disulut ya egonya, makanya Trigger. ya men-trigger akhirnya hal-hal yang dia katakan keluar dari toleransi itu, jadi sikap intoleran ya. Membedah kitab agama lain lalu menertawakannya bareng-bareng hanya karena tidak setuju, itu termasuk bentuk intoleran. Jadi apa yang dilakukan sama apologet Kristen itu sebenarnya bertentangan dengan apa kata Yesua sendiri gitu. Nah, masalahnya mereka ini mempelajari atau enggak ya, memahami atau enggak.
Ini sebenarnya simple aja kalau mau dilakukan, tapi berat untuk dilakukan gitu. Ya, Ya sama aja sih kalau kita bicara di antara kedua belah pihak. Gue juga nggak menutup mata lah bahwa ada saudara-saudara gue yang beragama Islam itu yang memaksakan pendapatnya kepada orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka, padahal sama seperti Mas Aldo meyakini dalam kitab sucinya ada perintah untuk meninggalkan kalau seandainya orang tidak percaya. Di dalam Al-Quran itu juga ada begitu. Rasulullah tidak diizinkan bersedih atau terlalu berlebihan menanggapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan beliau, karena tugasnya hanya menyampaikan. Begitu juga dengan seperti yang gue lakukan sekarang gini. Kalau orang nggak mau dengarkan literasi yang kita bawa, terus kita mau paksain, kita bawa KBBI, orang nggak terima, terus kita harus gimana? Apa kita harus memaksakan itu? Ayo dong percaya KBBI lah, mereka nggak mau gimana? Nah, makanya gue banyak belajar ya sejak diskusi ini, Mas Aldo. Terkadang tidak bisa dinafikan bahwa dari kedua belah pihak ini memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang memang sengaja menginginkan terjadinya debat kusir atau debat keras begitu. Karena ternyata setelah gua cross check dan gua lihat dan gua alami sendiri, penonton itu memang lebih banyak suka melihat yang nonton kontroversi gitu. Kalau perdebatan, iya, gua tahu itu juga ilmu gitu. Itu juga akhirnya banyak yang kasih gift juga, ya pendapatannya juga jadi dapat banyak gitu kan. Gue udah tahu lah di situ. Ya. Jadi itu dilematis ya teman-teman. Kalau kita emang mau ngikutin apa kata Yeshua gitu dengan sikap toleransinya yang tinggi, maka memang ya follower kita tuh bisa biasa aja ya. Penonton kita juga di bawah aja tuh 500 600 ya, nggak sampai ribuan, nggak sampai belasan atau puluhan bahkan. Tapi kalau kita udah melakukan hal-hal yang kontroversial, intoleransi, menertawakan kitab suci agama yang lain, itu akan terkesan seperti film action jadinya. Nah, itu banyak yang nonton. Lagi pula sampai kapan sih? Sampai kapan kira-kira diskusi seperti itu mau diteruskan? Gua nggak dapat apa-apa, Mas. Ya kan? Nggak dapat ilmu juga gitu dari situ. Yang ada tuh malah makin kayak apa ya? Contoh nih ya. Ini gua contohin nih. Ini adalah orang-orang yang SDM-nya tuh rendah banget gitu. Gua nggak ngerti dia ngerti nggak sih yang dia ucapin apa. Nih, ngomong aja kalau debat sama Edis dan Agatha dendam nih ya, jadi hopeng sekarang. Pertama, kita lagi tidak membicarakan oknum berdua tersebut. Kita lagi nggak peduli sama mereka berdua dan nggak tau menurut lu kita lagi bahas orang berdua itu nggak, Mas? Ya enggak lah ya, kita umum aja lah. Kita lagi ngomong sesuatu yang konteksnya sesuatu yang umum tentang kitab suci, tentang programnya Mas Aldo, tentang kitab suci terjemahan Pesita, dimana Mas Aldo orang yang berusaha rasional memahami yang namanya Yeshua itu pasti kalau bicara pakai bahasa Aram, bukan pakai bahasa Yunani. Nah, kita lagi ngobrolin tentang itu dan tiba-tiba ada orang-orang yang baik beragama Kristen ataupun Islam, typing aja tuh kan nyambung dengan yang kita obrolkan. Kenapa? Residu, sisa-sisa kebencian kalian di koma lain atau setelah aku diskusi kemarin-kemarin masih ada hingga detik ini gitu loh. Dan bisa nggak sih jangan dibawa ke komal ini? Kita tuh kan kontak diskusi tuh. Ini gue lagi ngomong sama Mas Aldo. Ya, teman-teman kalau ingin tahu ya isi terjemahan kami bagaimana, perbedaan terjemahan kami dengan terjemahan yang lain apa gitu, Yeshua ngomong apa, Yes. Benang merahnya sama kekristenan sekarang itu bagaimana. Nih itu kita bahas nih di sini gitu loh. Ya. Ini ada Pak Tauhin ya, Bang Aldo. Ayo live sama Pak Bambang, Edis, RK, silakan setting aja. Tapi saya lebih suka ketemu secara offline. Kalau online ya, resikonya ini mereka jaga image ya. Mereka tahu dalam hati mereka salah, tapi mereka ditonton sama follower. Mereka nggak mau dong ngaku salah gitu. Tapi kalau ngopi sama saya, nggak ada kamera, nggak ada apa-apa, mereka ini bisa ngaku loh. Oh ya, selama ini saya emang nggak belajar bahasa Aramaik, saya nggak tahu Yeshua ngomong apa. Saya terima-terima aja terjemahan LAI, saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu mereka ngaku kalau mereka
nggak ditonton followersnya. Ada yang begitu, Nah, Mas. masalahnya kenapa? Ada yang seperti itu memang. Banyak gitu. Oke, lanjut Mas. Banyak gitu. Jadi nih hamba-hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan ya yang dapat duit dari jemaat. Jemaatnya nonton di sini, nggak mungkin dong. Ya begitu saya bilang Ego. ajaran, iya begitu saya bilang ajaran Yesus adalah Allah itu hoax, dia langsung bilang amin, nggak mungkin gitu. Ya ini langsung ditinggalin jemaatnya, mempengaruhi pendapatan per bulannya, bisa dipecat juga dari sinode. Puluh-puluhnya ya. Iya. Nah, kalau mereka ketemu sama saya akan jaga ya konfidensialnya, privacy data itu. Loh, Halo Mas. halo Riva. Jadi jangan khawatir. Ya, bentar, set up aja Abang. meeting ya. Ini Mas Aldo Saya lagi dengan ngomong dulu ya. mereka, ya. Tapi sebisa mungkin ya offline. Nah kalau online nggak apa-apa ya, kita diskusi aja santai. Jadi jangan, kalau diskusi itu harus satu pendapat di akhir. Nah itu akhirnya gontok-gontokan. Iya. Ya itu jadi gontok-gontokan. Untuk apa gitu orang? Saya nanya simple, Yeshua ngomong apa gitu? Kalian ngajarin Trinitas, kalian ngajarin Oneness, kalian ngajarin satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Emang Yesus Iya, ngomong halo. apa gitu? Please, aduh gimana Mas? Gue nggak ngerti cara nurunin orang gini. Salah pencet gue mau Wah, bilang. gua bisa mute ya. Gue nggak tahu gimana. Sebentar ya. Aduh gimana nih? Di mute bisa, gue juga bisa. Oke, gua 1 minute यार सिर्फ, just a minute. Ini orang ini cuma pengen PK doang. Where are you from? bentar ya. Aduh gimana ini Riva. ngeluarin orang kayak gini. Aduh. केड़ी जुबान समझ दी? Mas Aldo, gue putus dulu ya bentar. समझ दी इन्हों ना Bentar ya. Kita gabung lagi sama Mas Aldo. Nanti kalau ada yang masuk gua nggak terima, soalnya ternyata ribet cara mutusinya. Lanjut Mas Aldo, lanjut. Iya, jadi teman-teman ya, kalau kita diskusi secara online, kebanyakan itu jaga image orang. Ya tidak mudah orang itu mengakui kesalahan kekurangannya di muka umum, apalagi di depan follower jemaatnya. Tapi kalau ketemu ya secara offline ya, dari hati ke hati ngobrol sambil lunch bareng, dinner bareng, minum kopi, itu akan ketahuan kok gitu. Dan prosesnya begini ya, prosesnya selalu gini, mereka tahu dulu ada terjemahan Aramaik Indonesia, jadi mereka nih tahu dulu, oh ya udah tahu ya, lalu mereka percaya, oh ternyata Yeshua ini ngajarin ABC, mereka percaya dulu. Nah ini antara tahu dan percaya itu makan waktu. Nah baru dari percaya ini mereka ngajar ya. Bisa aja mereka percaya, tapi pada saat ngajar mereka ngumpetin apa yang mereka yakini, karena mereka belum berani gitu. Mereka udah tahu nih kalau Yesus itu bukan Allah. Ya mereka udah pada sadar karena dia udah tahu dan udah percaya. Ya. Tapi mereka belum berani ngajar. Nah berani ngajarnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah deh. Tapi satu waktu mereka akan ngajar itu dengan keberanian mereka. Makanya saya selalu ngomong nih ke hamba-hamba Tuhan yang kontak sama saya, lu jangan ya taruh tangan di bawah terus. Lu harus berusaha jadi entrepreneur. Tangan lu di atas. Supaya lu berani gitu. Nyatakan A, B, B. Lu nggak takut kehilangan jemaat. Karena lu entrepreneur. Lu punya usaha, lu punya bisnis. Ya, tapi selagi tangan di bawah, itu pasti ada rasa takut untuk kehilangan jemaat. Mengubah ajaran, resikonya adalah kehilangan jemaat, kehilangan pendapatan. Lu berani nggak gitu? Ya. Sama seperti
Yonatan Purnomo yang dituduh begini dan begitu karena mengkritisi terjemahan LAI 6557, kesalahan terjemahan kan, dan dia tidak terlalu diapresiasi kalau saya lihat itu Mas Aldo. Seolah-olah, mohon maaf saya katakan bahwa jemaat kekristenan ini tidak terlalu butuh ilmu pengetahuan gitu loh. Dan ini kalau terjadi di Islam memang fatal sekali, karena dalam Islam tolabul ilmu itu faridatun ala kulli muslim, sudah fardu gitu. Memang semuanya basicnya harus ada metodenya. Nah, gue pernah nonton waktu Yonatan Purnomo sama Pak Joshua Teu tuh. Pada waktu itu banyak yang marah dan bilang Pak Joshua Teu sebagai orang sesat, bidat dan begitu. Jadi kata-kata terakhir yang digunakan oleh seseorang yang berbeda pendapat itu adalah sesat, bidat, begitu. Ya itu hal Itu yang yang selama biasa ini. kayak gitu ya. Itu hal yang biasa sih. Kalau gue dia bilang kayak gitu berarti kita ambil positifnya aja. Oh berarti ajarannya berbeda dengan hasil terjemahan kami gitu. Nah kalau misalnya ada yang bilang, oh hasil terjemahan Anda itu sama dengan ajaran saya, itu baru saya heran gitu. Itu baru saya heran karena di Indonesia nggak ada yang ngajarin bahasa Aramaik. Ya, di Indonesia ini Kristen itu Trinitas, Oneness gitu. Sementara Yeshua nggak ngajarin itu. Yang ngajarin itu adalah bapak-bapak gereja setelah Yeshua. Doktrin. Nah itu doktrin gereja. Makanya kalau dibilang saya sesat, ya nggak apa-apa gitu. Itu bukti kalau memang hadirnya pesita kami ini penting. Ini loh ajaran Yeshua, berbeda sama ajaran gereja Anda. Nah, seberapa besar perbedaannya? Apa aja perbedaannya? Silakan gitu. Kita diskusikan di sini, teman-teman juga bisa explore lebih jauh dengan membeli terjemahan kami. Silakan gitu. Ini ruang kita untuk berdiskusi gitu. Sebenarnya yang kita butuhkan itu kan orang-orang yang ketika dia bicara itu dia sudah kaji dulu, benar nggak? Mereka sudah kaji dulu, artinya pertanyaan mereka itu pertanyaan dari hasil pengkajian. Nah, kebanyakan teman-teman non-muslim yang gua hadapin itu justru rata-rata adalah orang yang mereka itu tidak mengkaji dulu, tapi membawa doktrin yang ada di benak masing-masing, lalu menyampaikannya di ranah dialektika gitu. Dan ketika kita tunjukkan nanti apa yang mereka sampaikan ternyata itu dasarnya tidak ada dan bahkan menurut kita itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ujung-ujungnya ya itu tadi, menghujat, ngamuk, tantrum. Padahal sejatinya kalau kita bicara tentang agama, kita harus berjiwa besar untuk menyatakan sikap siap berbeda Ya, karena dalam agama kita kembali tidak ke ada orangnya, paksaan ya. harusnya. Iya. Kalau Nah, orang paksaan itu udah dewasa secara rohani, agamanya apapun, mereka orang yang dewasa itu akan menerima dulu gitu. Oke, gua terima dulu ini, gua akan dalami, gua akan baca lebih dalam gitu. Tapi kalau Ini kita orang lanjut, itu udah Mas Aldo. kurang dewasa, anak-anak kecil gitu, ya akan cenderung akan ngomong hal yang negatif gitu karena kekecewaan mereka. Nah, kita lanjut masalah Pesita nih. Kira-kira bisa nggak mungkin beberapa poin Mas Aldo jelaskan di kita nih, publik kita yang nontonnya. Ini juga kita relay di YouTube Mesia X Uniriva. Kalau Mas Aldo butuh rekamannya silakan nanti cross check ke sana. Oke. Dengan judul Uniriva Diskusi Santai bersama Mas Aldo ya. Oke. Nah, bicara tentang Pesita judulnya. Ngobrol sama Mas Aldo tentang Pesita. Jadi pertanyaannya begini Mas Aldo. Apa poin-poin fundamental ajaran yang berbeda antara hasil dari terjemahan Pesita dengan ajaran mainstream yang selama ini sudah mengakar kuat tuh, ada nggak kira-kira yang berbeda? Oke, gue sebutin aja di sini ada 3 atau 4 ya ajaran mainstream di Kristen yang sebenarnya itu adalah hoax. Yang pertama, ajaran Yesus adalah Allah, itu hoax yang pertama. Karena kata Allah itu sendiri harusnya hilang. Ya, yang kedua adalah Tuhan mati, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mati gitu. Itu nggak pernah ada tuh. Ya, ajaran itu berasal dari terjemahan salah dari LAI 1 Korintus 11 ayat 26, kematian Tuhan, harusnya kematian Tuhan kami. Jadi cuma Kristen di Indonesia aja yang ngotot Tuhan mati. Ya udah ngotot, sebenarnya aneh tapi ngotot lagi gitu kan, aneh gini sebenarnya. Kalau di Amerika
itu bilang our Lord Jesus died. Ya, Tuhan kami Yeshua yang mati. Ya. Mas Aldo kena pelanggaran, Mas. Lu kena pelanggaran. Mungkin lu matikan dulu live-nya, nanti lu live lagi, Mas. Oke. Kalau gitu. Lu matikan dulu live lagi, nanti ketemu lagi sama gua karena lu bermasalah, ada pelanggaran. Karena kata MAT itu mungkin. Oke. Jangan dulu. Ya itu teman-teman ya. Mas Aldo itu sudah lama kenal dengan saya. Saya menghormati beliau dengan keyakinannya. Bagi saya keyakinan itu sama seperti selera, tidak bisa dikritisi sebenarnya. Tapi yang bisa dikritisi itu adalah alasan meyakini. Itu teman-teman, alasan meyakini itu bisa dikritisi, bisa dipertanyakan, bisa dikonfirmasi ulang. Apakah muncul dari hasil pengetahuan, atau muncul dari hasil doktrin, atau muncul dari ketidaktahuan. Dan sejatinya kalau kita bicara agama, tidak bisa tidak jujur, tidak bisa sama sekali. Ya, kalau sudah tidak jujur bicara tentang agama, sejatinya itu mencederai agama itu sendiri. Karena yang namanya agama itu harus jujur, harus. Kenapa? Karena agama adalah kebenaran menurut perspektif masing-masing, dan kebenaran itu coherence dan sesuai dengan realitas konkret. Karena itulah kenapa para scholar mendefinisikan teori kebenaran. Lanjut Mas Aldo, tentang beberapa poin yang ditanyakan tadi. Oke, ada beberapa perbedaan jauh ya ajaran Yeshua sama ajaran mainstream kekristenan di Indonesia. Ya, yang pertama, tidak ada ajaran Yesus adalah Allah. Itu adalah hoax. Yang kedua, Tuhan mati. Itu nggak ada. Yang benar adalah kematian Tuhan kami. Jadi yang disalib, yang mati itu adalah sisi kemanusiaannya, Tuannya. Coba kata MATI-nya kita ganti dengan kata wafat, mungkin karena itu mungkin diksi yang di-ban sama TikTok. Wafat aja. Yang ketiga, ini banyak orang Kristen yang masih berpikir kalau Yeshua wafat untuk menebus dosa. Itu juga ajaran Kristen di Indonesia aja, menebus dosa. Ya, nggak ada itu di dalam dokumen-dokumen Kristen manapun. Ya. Terus, tuh, ini gue dapat baru pengetahuan nih Mas Aldo. Ini serius nih. Iya. Ya, lo cari dalam dokumen Kristen itu ada banyak ya. Ada kitab kanonik, apokrif ya. Ada liturgi, ada catatan bapak-bapak jemaat. Ini ada ratusan dokumen. Ya lo cari di situ. Menebus dosa. Yeshua datang menebus dosa. Nggak bakal lo temuin gitu. Itu datang dari terjemahan yang salah. Makanya hati-hati gitu. Ya. Terus dimasukkannya kata nabi di dalam terjemahan bahasa Indonesia lainnya ya. Yeshua atau Yesus adalah nabi, Lukas 4 ayat 24. Nah, itu juga sembrono. Harusnya nggak boleh kata nabi masuk, karena nabi di dalam KBBI artinya adalah orang pilihan Allah SWT. Sementara di dalam dokumen-dokumen yang ada itu adalah nevia. Ya, prophetes. Kalau di dalam Yunani, nevia artinya juru bicara. Tulis aja juru bicara. Kalau di bahasa Aramaiknya apa? Nevia. Beda gitu artinya nevia sama nabi. Kalau nabi coba teman-teman cek aja di dalam KBBI, memang begitu. Kita harus hormati sekali lagi KBBI ini. Ini bahasa Indonesia. Iya. Jadi nggak ada nabi. Ya, Yesus nabi itu nggak ada. Ya, tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama nabi itu nggak ada di dalam dokumen Kristen. Ya. Nah, saya pikir ada 4 itu aja yang di antara yang lain ya, yang penting ya, yang membedakan ajaran Yeshua sama mainstream kekristenan di Indonesia. By the way, apa yang lu sampaikan ini Mas Aldo udah pernah lu diskusikan dengan saudara-saudara Kristen lain nggak? Udah cukup sering ya, baik itu online maupun offline. Tentang poin bahwa Yeshua Tuhan mati itu tuh bagaimana pendapat mereka? Karena ini mereka juga baru sadar gitu. Toh. Ya, mereka baru sadar gitu. Jadi
mereka ini kalau kita kumpulin ya, orang Kristen lulusan S1, S2 teologi ya, coba definisikan kata Tuhan, kata Tuhan, kata Allah. Ya misalnya ada 10 nih ya, sarjana teologi ya, itu pasti beda-beda tuh. Definisinya bisa beda-beda. Iya, gue pernah Walaupun nyoba. mereka ini orang-orang terpelajar. Ya, udah pernah tanya kan, definisi Allah apa? Definisi Tuhan beda-beda tuh. Kenapa? Karena mereka nggak biasa pakai KBBI. Padahal kalau kita berdiskusi itu udah default. Ya, kita berdiskusi sebagai anak bangsa ini kita pakai bahasa persatuan, pakai bahasa Indonesia. Lu jangan bawa-bawa definisi sendiri gitu. Ini bahasa Indonesia cuma satu, nggak ada bahasa Indonesia versi Uniriva, nggak ada bahasa Indonesia versi Aldo. Nggak ada, nggak boleh. Melanggar undang nggak sih kayak gitu? Melanggar kaidah bahasa Indonesia, jadinya lu jadi sumber perpecahan gitu. Nih, dari Sabang sampai Merauke tahu Allah adalah Allah, tapi cuma segelintir Kristen yang ngomong enggak, Allah bukan Allah, Allah bukan nama, Allah adalah gelar. Nah, gitu-gitu kan. Mereka jadi perpecahan. Sumber perpecahan nih di bangsa ini. Gitu loh. Harusnya kita nih udah tahu semua, udah sadar. Nah, pemerintah untuk supaya nih bangsa kita yang majemuk ini nggak pecah gitu, nggak gampang terjadi friksi, makanya bahasa Indonesia itu diberikan juga ya, dibuatkan juga kamusnya. Di situ sudah ada definisi Tuhan apa, Tuhan, Allah, ilah, itu udah ada. Nabi apa, malaikat apa, ibadah, itu udah ada semua. Mari kita hormati pemerintah. Nah, masalahnya ada orang-orang Kristen nih yang nggak hormatin gitu. Mereka kan berpikir enggak, LAI itu adalah para penerjemah profesional, mereka pakar bahasa Yunani, mereka pakar bahasa Aramaik, pakar bahasa Indonesia. Tapi nggak taunya mereka nggak baru sadar gitu, oh ternyata LAI nggak pakai KBBI gitu. Akhirnya mereka sama-sama menentang isi KBBI. Itu yang jadi masalah. Iya, betul. Ya, itulah Mas Aldo, kita hanya bisa berusaha ya. Kita hanya bisa berusaha untuk untuk mengedukasi, dan yang kita bawa ini pasti harusnya ada sandaran ilmu pengetahuan, entah dari metode linguistik yang harus kita hargai dan hormati, yang dianggap sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, atau dari itu tadi kamus misalkannya, harus jujur di situ. Kecuali memang kita misalkannya membawa sesuatu yang di luar itu, kita harus disclaim dulu gitu loh. Kayak gua nih, kalau bicara tentang Al-Quran, tentu gua nggak bisa pakai KBBI karena Al-Quran pakai bahasa Arab, tentu gua harus pakai kamus bahasa Arab gitu. Nah, kita ada disclaim di situ. Kita harus ada disclaim di situ gitu loh. Kalau tidak, ya akan terjadi kayak pemahaman yang keliru gitu terkait tentang memahami kitab suci. Nah, lanjut Mas Aldo. Terus sekarang gini, kira-kira nih Mas Aldo, kan memang sulit ini merilis kitab yang dimana tadinya mereka terbiasa memanggil Bapa dengan kata Allah, tiba-tiba kemudian dikeluarkan dari kitab tersebut. Upaya Mas Aldo ke depan untuk mensosi agar diterima ke masyarakat itu kayak apa gitu, upayanya gitu? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi itu kan kami sebenarnya kan bagus banget buat Kristen, jadi kita sendiri gitu loh, independen jadinya. Jadi kami sebenarnya open aja sih ya sama agenda kayak begini nih, pertemuan kami dengan lembaga-lembaga penerjemah yang lain di Indonesia ya, dengan hamba-hamba Tuhan di Indonesia, baik itu online maupun offline ya. Kami juga bersedia bertemu dengan MUI, NU ya. Kalau MUI udah pernah gitu. Kami juga ada roadmap untuk bertemu dengan Departemen Agama sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Itu ada sebenarnya roadmap kami, cuman ya ada keterbatasan ya di dalam internal kami sendiri, karena nggak ada kami ini, tim kami yang full timer gitu di Pesita Indonesia ini
Ya, kami punya bisnis sendiri, kami punya usaha sendiri, kerjaan sendiri gitu. Dan ini menjadi impian bersama dari tim ini. Nah, kami kerjakan ini di samping main job kami. Gitu. Jadi teman-teman kalau ngelihat slow ya pekerjaan kami, ya harap maklum aja. Tapi apa yang kami lakukan itu sebenarnya sudah kami tuangkan di dalam agenda. Oke, gitu. Nah, terus untuk saat ini gejolak yang sudah dirasakan sendiri Mas Aldo Ya, dari banyak pihak orang-orang non Muslim Kristen yang sendiri apa yang paling ekstrim? sebenarnya yang paling ekstrim itu yang apa, dia sempet ya ada yang kecewa banget gitu sampai akhirnya cari-cari kesalahan saya, cari-cari masa lalu saya, terus dibuatin VT khusus gitu. Waduh, udah geleng-geleng kepala tuh. Terus ada Kristen yang Ad hominem ya. pengen ngelaporin saya, ya pengen ngelaporin saya ke polisi juga, katanya Oh ada, menjadi pemecah sampai belah ada yang mau melaporkan gitu. Iya, itu di Februari ya. Saya lagi live streaming kayak gini, dia minta naik ke atas, saya undang gitu. Silakan kalau mau bicara apa Pak. Terus dia ngomong gitu, kalau ini benar-benar terwujud dan benar-benar ini diperjualbelikan, saya akan laporin kamu ke polisi ya Aldo ya. Dia ngomong kayak gitu. Jadi saya bilang, loh Pak, salah kami apa gitu? Apa yang kami lakukan ini dalam koridor hukum semuanya. Tapi dia ngotot. Dia bilang ini bukan kitabnya Kristen. Ya, ini kamu bikin agama baru, ini bikin aliran baru, ini nggak boleh. Kamu ini penyesat segala macam. Ya udahlah. Saya bilang, udahlah Pak, kalau Bapak mau laporin, ini kan masih Februari ya. Rencananya Juni ini baru saya mau perjualbelikan. Udah nanti ketemu aja di Juni. Katanya nggak apa-apa lah gitu. Nggak muncul-muncul lagi orangnya. Gitu. Ya ada lah orang-orang kayak gitu Ya, yang saya pikir itu mudah-mudahan inilah sukses. masih kerdil gitu ya. Oke, thank you. Ya. Iyalah, tapi setidaknya usaha Mas Aldo ini tuh justru kayak menjembatani antara Islam dan Kristen, agak sedikit meminimalisir perdebatan terkait tentang nama Oh, iya. Allah atau apa ya, Ya, kayak ya. ya. Ya, itu penting itu. Karena gini, saya sadar ya kalau Muslim itu tersinggung ya dengan ajaran Yesus adalah Allah, itu adalah hal yang wajar. Bagi kalian Allah itu nama yang sakral. Ya, yang menurut kalian itu adalah Tuhan yang tidak diserupakan oleh apapun, tidak disamakan, tidak bisa disamakan sampai kapanpun dengan Yesus. Jadi kalau kalian keberatan itu hal yang wajar. Nah, Kristen yang dalam posisi salah, kan ini adalah ajaran hoax. Yesua nggak pernah ngajarin. Yang ngajarin ini adalah Kristen Arab, gitu. Arab. Nah, ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, ya ke Kristen yang ngajarin Yesus adalah Allah, ini Kristen minoritas. Ya, sekarang ini jumlahnya cuma 1,12% di populasi Kristen sekarang. Cuma 1,12%. Ya. Jadi jangan anggap Kristen kalian yang nyembah Allah itu, wah di Amerika nyembah Allah, dulu nyembah Allah di abad 1, abad enggak. Ya, Kristen yang nyembah Allah itu baru mulai di Arab. Ya, itu sekitar dimulai secara resmi ya, begitu terjemahan Alkitab bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, di situ ada nama Allah dimasukin. Nah, sejak itu tuh. Nah, kalau kita lihat populasinya sekarang ini itu nggak lebih dari 5 atau sekitar lah 50 juta Kristen aja dari 2,4 miliar Kristen. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke, nah memang sejak dulu ya, histories will repeat itself. Itu terjadi terus ketika ya kalau di Islam itu adanya aliran-aliran yang dianggap berbeda, kemudian dikatakan bidat dan sesat. Begitu juga di Kristen sebenarnya tuh ya, kalau kita lihat tuh itu memang keniscayaan lah, ya enggak? Ini tes, ini ada orang Kristen mau naik ke sini. Dia bilang gini, turunkan Aldo biar saya naik. Gini tes, saya mahasiswi ya, dan saya ini orang yang tidak mau membuang-buang waktu dengan orang-orang yang mohon maaf tidak kredibel membicarakan agama.
Jangan sampai nanti kamu adalah orang yang tidak sama sekali pernah belajar teologi, tidak mengerti bahasa Aram, tidak mengerti bahasa kitab suci, tiba-tiba mau menjelaskan agamamu. Setidaknya saya dapat ilmu dari Mas Aldo, walaupun apa yang disampaikan Mas Aldo itu ditolak oleh mainstream gereja mainstream, atau bahkan ditolak oleh literatur gereja sendiri. Tapi setidaknya saya mendapatkan pandangan yang berbeda, dan alasan Mas Aldo itu adalah alasan yang cukup akademik, yaitu menggunakan pendekatan linguistik, di mana Mas Aldo mengkritisi ajaran menggunakan terjemahan, menggunakan perspektif terjemahan atau bahasa asli. Nah, kamu naik ke sini nanti gunanya paling apa? Memangnya kamu mampu menjelaskan kekristenan kalau saya tanya? Kalau kamu mampu, tolong kamu ketik di bawah saya mampu. Setelah itu kamu ketik di bawah saya adalah seorang akademisi dari teologi. Atau kamu sampaikan dulu saya orang awam tapi punya Roh Kudus. Silakan saya naikin nanti. Saya harus tahu dulu kamu itu siapa. Karena kalau kamu bukan siapa-siapa, saya harus mendengarkan omongan kamu, dan ternyata kamu tidak kredibel, saya sama saja membuang-buang waktu saya gitu loh. Bagi saya waktu itu harus bertambah ilmu, bertambah uang, bertambah kasih sayang, bertambah iman. Lah, kalau ngobrol sama kamu yang bertambah emosi, yang bertambah adalah minum bodrek, kenapa saya harus dengarkan kamu? Setidaknya saya dapat sudut pandang dari Mas Aldo. Ya enggak? Saya dapat sudut pandang dari Mas Aldo, walaupun kami berbeda keyakinan, tapi saya menghargai orang yang belajar. Mas Aldo mengikuti pakai literatur, dia menghormati KBBI. Nah, kamu nanti kalau ditanya kata KBBI di kitab kamu, terjemahan kamu nanti mencret ketika ditanya. Kemarin 2 kali Mas Aldo gua diskusi nih, lu lihat di YouTube Mesia Exxon Riva juga sama Riva MOW. Gue tanya gini, apakah Tuhan mati? Iya, berarti Tuhan lu nggak kekal. Ya, Tuhan gua kekal, makanya dia mati. Loh, gila nggak? KBBI aja artinya kekal itu nggak pernah mati. Artinya kekal itu artinya tuh kayak selama-lamanya, tidak berubah. Artinya Itu ketika pakai- dia hidup, selama-lamanya dia hidup. Nah, tiba-tiba mereka bilang pokoknya gitu aja udah. pokoknya intinya. Nah, akhirnya terjadi apa, Mas Aldo? Masa gua harus minta tolong tag Gerindra supaya mereka dikasih pembelajaran gratis bahasa Indonesia gitu? Kan akhirnya apa? Gua kesel sendiri, Mas. Nah, makanya kamu tes, kalau memang kamu betul-betul berilmu, oke, saya akan putus koneksi dengan Mas Aldo sebentar lagi. Saya naikin kamu. Dan tolong kamu bawa literatur. Kalau Mas Aldo, kalau saya tanya literatur, dia punya. Walaupun terkadang data tidak cukup untuk dikatakan sebagai data itu bukan simbol kebenaran, tapi data itu adalah simbol orang membaca dan belajar. Ya gimana dia tahu data kalau dia nggak baca? Data bukan simbol kebenaran ya, karena yang namanya data itu bisa dari mana saja, bisa kita ambil sudut pandang siapa aja, dan itu belum tentu benar. Tapi setidaknya data menyimbolkan seseorang itu pernah membaca. Orang yang membaca artinya dia mengkaji, menelusuri dengan membaca. Terlepas motivasinya nanti adalah untuk apa, itu not my personal business. Gitu loh. Jadi kamu kalau memang betul-betul ingin ngobrol dengan saya, penuhi semua standarisasinya itu. Harus pakai data, harus ada kredibilitas. Dan saya termasuk orang yang sangat merendahkan diri. Tidak apa-apa kalau kalian itu tidak akademisi, tidak pernah kuliah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya baca ya, gitu. Mungkin seperti itu Mbak nanti. Rifa, Ya, itu aja. Mas Aldo. Semoga kamu punya waktu buat ngelayanin orang-orang kayak gini. Fokus aja kepada orang yang mau belajar gitu, ya. Ya pasti, Mas. Oke. Thank you ya. Thank you ya, sama-sama Mas Aldo, sehat selalu ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Kontak ya. insya Allah. Amin. Ya. Ada gua nomor HP lu ada. Oke, sehat-sehat Ya, selalu Mas bye-bye. Aldo. Good luck. Bye-bye. Oke, kita naikin tes tadi. Ayo minta naik lagi tes. Ayo tes, saya tungguin kamu naik lagi. Kamu lihat bagaimana kami umat Islam, kami diperintahkan bersikap adil. Nah, orang seperti Mas Aldo, itu kalau saya bersikap kasar dan keras kepada beliau, itu saya berdosa. Karena Mas Aldo bukan orang yang menyerang akidah saya. Naik sini kamu. Nah, sini kamu, aku undang nih. Nggak bisa kamu diundang, akunmu privat, tandanya kamu itu tak berani, jujur.
User is not available. Itu bunyinya. Kamu keluar dulu dari TikTok, masuk lagi ke sini. Tolong nanti jadilah 100% manusia. Jangan jadi 100% kerak depan saya. Saya lagi tidak butuh mantau, bukan manusia meneliti Tuhan, tapi manusia meneliti firman Tuhan. Masa gitu aja nggak paham mantau? Halo, tes. Ya oke, silakan perkenalkan nama, kemudian kapasitas membicarakan agama itu apa. Silakan. Oke. Kalau bisa on cam. Selamat malam. Ini kok kenapa lama sekali naikin aku nih dari tadi? Ya, mata kamu nggak ada. Saya kan lagi ngobrol sama Mas Aldo. Aku tuh tunggu. Kalian Kristen yang naik ke komal gua tuh bukan bini lo. Yang bisa lu ketok pintunya terus lu bilang kenapa lama sekali buka pintu. Gua punya komal, itu adalah komal independen, komal personal, komal pribadi yang gua dedikasikan untuk diskusi. Lu nggak punya hak sama sekali untuk melakukan keluh kesah di hadapan gua gitu. Itu urusan lu. Nah, lu naik ke sini gua terima nih. Gua tanya kapasitas lu bicara agama tuh apa? Silakan. Lu nggak bisa open cam nih, kita nggak tahu siapa lu nih. Kita nggak tahu siapa lu dan kenapa kita harus dengerin lu. Kita harus tahu alasannya apa. Kenapa kita yang 700 ini harus dengarkan lu ngomong? Coba, apa alasannya? Alasannya saya pengen sharing aja. Saya mau pengen tahu. Iya, masalahnya sharing itu ada dua maksud. Kamu yang memberi atau saya yang kamu minta untuk memberikan insight, memberikan ilmu. Berarti kamu belajar. Kalau di sini orang yang mau belajar, saya tidak meminta kredibilitasnya apa, karena itu hak semua orang. Tapi kalau kamu mengajarkan, kamu harus kredibel. Maka kamu harus perkenalkan dirimu beserta apa kapasitasmu. Ngerti maksudnya ya? Ngerti. Saya nggak nguruin kamu. Saya cuma pengen diskusi aja. Nah, namanya diskusi kan harus ada timbal balik ya. Kamu kasih, saya juga kasih. Jangan kamu kasih semuanya. Ngerti? Tergantung bro. Kalau kamu punya kapasitas, saya terima semua insight dari kamu. Tapi kalau kamu sendiri bukan orang yang berhak bicara tentang agama, kenapa saya harus buang waktu untuk dengerin? Kalau bisa nggak kamu jujur? Coba, bisa jujur nggak gini? Coba, kamu jemaat awam atau orang yang memahami teologi secara mendalam, masuk dalam dunia akademik? Kalau saya jujur ya. Yes. Kita bicara agama. Bicara agama tuh wajib jujur. Kamu kalau tahu saya, kamu lihat di PD Dikti, nama saya tercantum di situ. Iya, saya tahu kok. Kamu awam atau paham agama? Saya awam. Oke, bagus. Lagi. Oke, kalau begitu saya hanya bisa mendengarkan sudut pandang kamu, dan nanti sudut pandang kamu itu saya tanggapi. Karena sudut pandang pribadi atau asumsi liar itu asumsi atau pandangan yang bisa dikritisi. Nah, sekarang kamu mau membahas tema apa? Oke, ini kan saya jelaskan dari sudut pandang saya ya. Iya, kamu mau bahas tema apa? Tema teologi itu sangat luas. Ada tema ketuhanan, kitab suci, kenabian, hukum-hukum, etik dan estetik dalam agama, atau epistemologis. Oke. Kamu mau bicara tentang kenabian? Saya mau, sebelum kamu mengkritisi nabi, saya mau kamu jujur dulu. Sejauh mana kepahamanmu terkait tentang kata nabi? Silakan. Kalau nabi di dalam ini ya, saya bicara tentang yang umum yang dipahami sama orang ya. Kalau nabi itu kan dia perantara ya, dia yang memberitakan wahyu terhadap dari Tuhan ke umatnya. Ya enggak? Nah, ada sedikit yang janggal di dalam pikiran saya. Terkait tentang nabi di kitab kamu atau nabi di kitab saya? Terkait tentang nabi di kitab kamu.
Cuman Oke. kamu harus janji kepada saya dulu. Saya tidak mau berjanji sama kamu karena saya tidak tidak terikat apapun dengan kamu. Kita nggak pacaran, kita bukan suami istri. Saya nggak perlu berjanji sama kamu. Iya, siapa tahu nanti kamu mau. Saya sudah katakan, kita nggak ada hubungan personal. Saya nggak perlu berjanji apapun sama kamu. Yang ingin naik ke atas ini kamu. Saya menerimanya. Artinya saya sudah cukup tolerir atau mengizinkan kamu untuk ngobrol dengan saya. Walaupun saya sebenarnya memiliki standar yang cukup tinggi untuk berbicara tentang agama dengan orang-orang yang harusnya punya kredibilitas. Tapi karena kamu tidak menyanggupi itu, kamu jujur mengatakan kamu awam, saya toleransi kan. Saya izinkan kamu di sini. Maka kamu tidak bisa meminta saya berjanji sama kamu. Karena saya tidak ada alasan untuk berjanji sama kamu. Silakan kamu jelaskan saja apa yang menjadi pemahaman yang janggal menurut kamu terkait Nabi umat Islam. Maka ajukan pertanyaan. Kalau kamu ajukan pernyataan, nanti kamu saya tanyai nanti. Iya, Jadi saya panjang cuma nanti pertanyaan. ceritanya. Pertanyaan yang Ya udah. pertanyaan menjawab Silakan. di sini. Kamu bertanya saja, monggo. Ya, Silakan. jangan dipotong ya, jangan seperti biasanya dipotong terus, jangan dipotong ya. Tergantung. Kalau kamu ngaco pasti saya potong. Jadi begini, Nabi Islam kan Muhammad ya. Muhammad ini Bukan cuma Nabi Muhammad. Nabinya umat Islam itu banyak. Ada 25 nabi yang kami diberitahukan di Al-Quran. Tapi para ulama meyakini sekitar 1000-an sampai 1400 atau 14.000, saya kurang pasti nominalnya berapa. Nabi yang diutus kepada satu kaum, atau nabi yang tidak diutus juga banyak gitu loh. Bahkan yang kami percaya yang nabi di antara 25 itu tidak semua yang diutus. Hanya beberapa saja yang diutus menjadi rasul. Nah, itu yang harus kamu pahami terkait 124.000 nabi dan rasul. Itu yang harus kamu pahami terkait pandangan kami terkait jumlah nabi. Nah, silakan, apalagi pertanyaannya? Oke, siap. Pertanyaannya begini. Dari sekian banyak nabi itu kan yang kalian doakan Nabi Muhammad. Nah, Bukan, siapa bilang? Saya justru salawat itu meminta rahmat untuk Nabi Muhammad sebagaimana rahmat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kalau Nabi Ibrahim keturunannya itu banyak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yusuf. Saya sholat itu bukan cuma meminta salawat koneksi kepada Nabi Muhammad saja loh, tapi juga untuk Nabi Ibrahim dan juga untuk keturunan beliau. Oke. Kalau menurut kalian itu Nabi Muhammad itu tanpa ada dosa, maka dia disebut sebagai nabi. Apa? Kenapa? Kan menurut kalian kan Nabi Muhammad kan gak ada dosa tuh. Memang beliau tidak berdosa. Oke, stop. Kalau dia tidak berdosa, berarti kan dia sudah ada di surga. Harusnya ya. Tunggu. Kenapa harus didoakan terus tiap hari? Siapa bilang surga itu sudah diisi? Itu yang bilang sama kamu bahwa Islam memahami surga telah diisi itu siapa? Di Islam tidak memahami konsep seperti Kristen. Tidak ada orang meninggal langsung masuk surga, itu nggak ada. Surga itu belum diisi karena surga itu baru dijanjikan. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain belum ada di surga, mereka ada di alam barzah, alam yang ada hijabnya, kami tidak tahu. Yang mengatakan kepada kamu surga ada isinya itu siapa? Memang nggak ada konsep surga dan neraka. Ya berarti premis kamu salah. Ini kamu sedang mempertanyakan, ini istilahnya dalam logical fallacy ya, mispremise question. Pertanyaan yang premisnya salah. Misframing question. Pertanyaan yang framingnya salah. Ngerti nggak? Kami tidak memahami bahwa seluruh manusia sudah berada di surga yang meninggal sekarang. Kami tidak memahami itu. Karena surga itu dijanjikan nanti setelah ada hari kiamat, yaumil hisab, baru nanti surga dibuka oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Nah, jadi begitu, ketika kamu bertanya, apakah Nabi Muhammad itu sudah di surga sekarang? Saya katakan belum, karena beliau berada di alam barzah. Alam barzah itu seperti apa? Apakah Saya tidak tahu, saya belum pernah ke sana. Kalau nggak pernah tahu, ngapain didoakan?
mendoakan Nabi itu bukan berarti harus tahu alam barzah dulu, Dek. Mendoakan Nabi itu, mensalawati Nabi itu artinya membuat koneksi dengan Nabi karena bentuk kecintaan. Titip salam sama Nabi saya. Kok titip Nah, titip salam? salamnya lewat Allah, karena Allah yang maha mendengar, Nabi saya tidak maha mendengar. Jadi kalau saya bicara kepada Nabi saya, mustahil bisa didengar Nabi saya. Nabi saya Tetapi bukan isi doa Tuhan. kalian kan Bisa tapi nggak isi kalau seandainya awam, itu sedikitnya tahu diri lah. Saya kan lagi ngajarin kamu nih agama saya. Bos, Sebelum semuanya juga selesai, dari nol, Bos. gini, kalau kamu tidak mau Nilai mendengarkan negara saya, langit. kamu ngapain naik ke sini? Oke, silakan. Kalau kamu lebih paham daripada saya, kamu mengajar, kamu buka komal sendiri. Nah, kamu baca nih, saya bacakan kepada kamu terjemahan kitab suci saya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ada alam barzakh. Jadi bukan surga. Surga itu nanti kenikmatan yang dijanjikan bagi ahlinya yang sudah melewati hari yaumil hisab. Kapan itu terjadi? Nanti. Saya juga lagi nungguin itu kok. Tuhan kamu juga nungguin itu kok. Nah, sekarang pertanyaanmu itu tidak relevan karena kamu bertanya ke saya. Kalau memang nabimu itu tidak berdosa, kenapa kamu doakan? Nabi kami ucapkan salawat itu karena Allah perintahkan, bukan karena nabi kami berdosa. Mau saya salawat untuk nabi saya, mau tidak salawat, tidak ada implikasinya buat nabi saya berdosa atau tidak. Tapi ketika saya salawat untuk nabi saya, itu efeknya baiknya ke saya. Kenapa begitu? Saya diperintahkan supaya berkoneksi terus dengan nabi saya agar saya mendapatkan rahmat dari Allah. Karena di dalam Islam, siapapun yang mendoakan orang yang dicintai oleh Allah, itu pasti doa yang baik itu balik kepadanya. Maka ketika saya salawat untuk nabi saya, itu bukan untuk nabi saya, tapi untuk saya sendiri. Begitu. Aneh. Nabi saya Tapi itu doa bahkan kalian menjamin tuh surga gini loh, dalam riwayat hadis. Uni Rifa ya. Doa Apa doanya kalian tuh gimana? kan kayak gini. Gimana bunyi doanya? Nah, ya Allah selamatkan Nabi dan keturunannya kan. Selamatkan Kamu ini nggak tahu artinya kalau apa? titip Coba salam itu jelasin gimana? dulu. Titip salam ya buat si A, titip salam ya buat si B. Itu Bukan. artinya gini. Di Islam dari itu doa kami kamu tuh seperti itu loh. doa itu dari kata doa, artinya menyeru. Kami menyeru kepada Allah untuk titip salam kepada Nabi kami. Masalahnya di mana? Bukan titip salam itu artinya. Itu kan artinya udah jelas. Mendoakan keselamatan Lah, bagi kamu ngerti Muhammad titip dan salam keluarganya. nggak? Salam ya buat si A, selamat ya buat si A. Selamat itu ucapan untuk si A supaya dia selamat. Itu namanya titip salam. Hantu balau. Ini orang tuamu ngomong sama kamu kayaknya nggak bakalan kuat deh. Mama kamu kalau ngomong sama kamu kayaknya kamu dikulitin deh. Bengaknya keterlaluan. Titip salam pun nggak paham. Itu selawat Nih. kalian itu artinya udah jelas loh. Iya, dengarkan baik-baik ini. Ya Udah Allah, jelas, limpahkanlah rahmatmu ke... Kau kalau seandainya jadi 100% binatang di komal saya, mohon maaf saya tidak mau buang waktu ya. Coba buka mulut dulu. Biar saya ludahi nih. Saya bukan orang yang sok-sok manis di depan layar, harus terlihat manis sok-sokan, enggak. Saya juga muak dengan orang yang mempertahankan kebodohan seperti kamu. Program pemerintah mengajarkan saya di alinea keempat Orang dalam udah undang-undang faktanya itu kok. mencerdaskan anak bangsa. Buka Itu mulut. kalimat udah jelas, sudah fakta. Udah ya. Ya, kalau Bumi, muslim atau non muslim? Kalau jahil jangan ngajak-ngajak saya, nggak ada waktu. Halo. Cale Bumi. Kalau PA jangan ngajak-ngajak saya lah, PA sendiri aja. Saya nggak punya kewajiban untuk membuat kau cerdas. Kau tanya sama mama, kau ngobrol sama keluargamu dulu ya. Mungkin bisa dibawa ke rumah sakit terdekat mungkin. Ya, Cale Bumi, muslim non muslim. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Pak?
Enggak, cuma mau mendengar aja. Di bawah ya Pak. Apa yang dijelaskan benar semua. Ya di bawah saja ya Pak, mendengarkan ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Jadi kenapa saya itu harus menjaga kesehatan mental untuk tidak menghadapi orang-orang dalam gangguan jiwa? Saya tidak mau terpapar terpapar sakit mental seperti mereka gitu loh. Kenapa? Ya saya juga nggak mau lah lama-lama ngobrol sama hewan ternak. Kita ngomong apa belum ditangkap, tapi berpolemik dari ketidaktahuannya. Kecuali kau adalah orang terpelajar, berpolemik dengan ilmu pengetahuan, itu akan sangat sangat terhormat, sangat harga diri saya itu sangat tinggi. Kalau seandainya saya dipolemiki sama orang berilmu loh, seperti Esra Soru pernah mempolemikin saya tuh, merasa wah keren banget nih pendeta nge-reaction gue gitu. Kenapa? Karena selayaknya memang harus pendeta yang reaction gue, karena jemaat awam nggak mampu. Bahkan pendeta pun nggak mampu sebenarnya. Lah ini jemaat awam, kopla, dong, bahasa Indonesia gagal paham, mau mengkritisi saya, kena ludah kudus lah. Ubun-ubunnya, jangankan ubun-ubunnya, mulutnya saya ludahin. Ya, gitu. Begitu anak bunda, kan ada lagunya. Anak bunda, anak bunda. Anak bunda, anak domba, bunda, anak serigala. Mana lah monyong tadi tuh, dia tadi gitu. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan bersin, Tuhan yang berserakan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Oten. Aku bersin, keluar setan, Oten bersin, Tuhan hanya yang berserakan. Ada setan di Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Edis. Edis ingusan, Tuhan yang kena. Aku ingusan, setan yang terkena. Acikiwir kata trans itu. Yes, oh no, yes. Apa? Enggak, tadi gua kira tadi tuh tak kira si Joseph yang nyenggol gua udah semangat banget kan. Ternyata si Pak. Gua kan tadi ada nyenggol si Joseph. Aku tahu, aku nonton. Aku tuh nyenggol si Joseph, tak kira si Joseph nyenggol balik aku kan. Makanya tadi ada orang naik langsung kata turunkan. Si Ripa yang nyenggol aku. Ya sini si Josephnya suruh kesini, berani nggak bocil itu? Mana berani, sama gua aja nggak berani. Yaudahlah kita naikin orang Kristen deh. Ini ada orang Kristen Yaudah. namanya Yafet Serera nih. Oh PK ini. Ya iyalah, masa nggak sadar? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan, kamu bersin, Tuhan yang berserakan. Jeng. Oke lah Uli, kalau mau kesini nih. Aku mau Nanti cari lah, dulu. malesnya tempat Yaudah. Jonathan Nanda tuh aku disuruh nginjilin sendiri, dia nggak mau bantu kasih data, males. Tapi nanti aku kesana insya Allah. Besok Tapi- Apologet Award loh. Besok Pak Tapi nggak Doni apa-apa, mau. ini. Ya masih nggak apa-apa. Dengar, biasa. aku kasih tahu nih. Besok Ya. Apologet Award jam 8 sampai selesai. Hadiah yang telah terkumpul sekitar 18.900.000-an dibagi kepada semua pemenang-pemenang. Dan ada Aku satu menang apa tablet, enggak nih? nggak tahu, ada satu tablet yang akan kita bagikan dan itu akan kita pilih adalah apologet yang betul-betul berkualitas, bukan karena dimenangkan netizen, tapi memang betul-betul berguna buat peradaban. Satu tablet ini adalah persembahan dari Kak Z Malika, dan juga ada sekitar 5 tas cantik dari Kak Z Malika yang bisa kita bagi-bagikan mungkin kepada netizen cantik kita. Ada baju gamis 1, ada kaos Biasa banyak. aja kali ngomongnya, jangan kayak Saya orang kan Malaysia. ini Kayak bukan Upin-Upin. Malaysia, ini bukan siapa nih? Aduh, banyak kali lah tamil nih pengen apa sama aku loh. Jadi besok kita akan bagi-bagi buat netizen juga.
Ada 6 kaus yang akan kita bagi-bagikan. Untuk para nominasi nanti kita kasih uang saja. Dan total Aku dapat uang pemenang nggak? itu, total pemenangnya juara 1 itu dapat 700, juara kedua itu dapat 500, juara ketiga dapat 250. Begitu nanti. Ada 14 Nggak, aku nominasi yang kira-kira sedang mana gua tahu lu cek lah Yonatan Nandar, lu voting kek. Coba teman-teman cek aku menang apa kalah. Aku cek. Coba cek dulu dong. Ah, Ripa ini masa yang punya acara nggak ngecek nominator, gimana sih? Bodoh. Gua nggak dapat duit juga ngecek gituan. Gua kan penyelenggara doang. Iya, maksudnya kalau gua ada minimal gua nomor 2 lah. Kan Yusuf PI itu yang nomor pertama, ya minimal gua yang kedua kayak gitu kan. Barangkali. Tahu nih kalah Mas Coba Yusuf cek. nih. Secara Aku follower nomor emang berapa? kalah sih. Memang sih Ya ya gua secara kalau follower sama kalah Yusuf sih. PI mah gini. Enggak, secara viewer tidak ada apologet muslim yang menandingi viewernya Yusuf PI. Jadi kalau sama Yusuf PI ya kita hormat udah. Wah, Yonatan Nandar juara 2. Sudah takzim lah, sudah mengakui gitu kan. Yonatan Nandar juara 2. Mana coba lihat. Mana lihat. Enggak kelihatan itu. Biru itu warnanya. Ih, parah ini Nandar ini loh. Ih, ngerepotin nih. Iya, sama Besti sendiri. Yonatan Nandar 54042. Teman-teman, ayo masih ada kesempatan. Kalahkan Yusuf PI 47 sama 42. Aduh, Cepet teman-teman, masa panggilin. nggak ada yang menangin. Ya bilang aja cepet. Coba teman-teman Ayo bilang. yang dukung aku. Dukung nominasi award. Apa? Apa nih? Ih, si Blender banyak kali lo menang lo dia lo. Gue nggak nyangka si Blender masuk. Gue aja bingung, si Blender banyak lo. Dari 3 nominasi dia juara 1 semua tahu. Gokil si Nominasi Blender apa mah. aja? Berarti orang Islam ini banyak banget yang senang sama metode Blender ya. Keras. Ya, mana nominasi apa? Gue sampai lupa kok nih. Ini nominasi Komal Konsisten Mengedukasi. Gue pilih siapa ya? Gue pilih siapa nih kira-kira nih? Ayo, Komal Konsisten Mengedukasi Nggak. siapa ya? Komal siapa ya? Nominasinya Ini nih, Ustadz Padi siapa Kuba. aja tuh nominasinya? Ya, kita kasih voting dulu. Siapa aja? Enggak, Nah, nominasinya dulu. siapa aja sih tuh? Masa gua nggak mengedukasi Uni? Kok gua nggak masuk di situ? Kan Komal Solo teredukasi elunya. Lah, lu kan Komal Solo teredukasi. Enggak, maksudnya nominasi gua apa aja? Aduh, signal nih, signal. Bentar signal. Nominasi gua apa aja? Komal Solo teredukasi sebenarnya senior nggak boleh masuk, cuman karena lu eksis, lu nya konsisten, nggak boleh. Yonatan Nandar senior tuh nggak boleh masuk sebenarnya. Tapi karena antum dengan Ustaz Yusuf PI itu konsisten dan mengedukasi ya masuk. Nggak ada kaitannya dengan senior dan tidak senior. Oke. Siap. Nih, inspirasi nomor 1 Ustadz Anapi nomor 2. Ya wis. Oke lah Uni. Berarti aku juara 2 ya. Kenapa ya signal aku rusak ya? Enggak, bagus. Teman-teman yang belum apa voting aku di voting. Juara 2. Siapa tahu aku dapat Lumayan juara lah, 1. dapat 400. Ya lumayan lah buat beli cilok kan. Amin, buat beli ini. Buat beli token listrik. Kasih ya teman-teman ya yang sudah dukung aku. Anak rezeki anak soleh nih. Kalau Lumayan tablet, itu kalau tablet gimana tablet? Itu loh. Iya, buat token listrik sebulan. Alhamdulillah, makasih ya. Itu apa itu? Tabletnya buat siapa itu? Kan nggak ada nominasi di situ. Kalau tablet aku nggak butuh ya. Soalnya aku juga Tabletnya ada nanti gua pilih nanti yang berkualitas nanti. ya, jadi Uni itu harus menunjuk seseorang yang memang bukan hanya berkualitas, dia juga nggak punya, maksudnya nggak punya tabletnya. Kalau sudah punya ngapain dipilih? Kalau HP-nya yang lipat gitu flip ya nggak usah dipilih. Iya. Kalau aku kan, Iyalah, kalau tablet gitu. sudah punya nih. Kalau tablet, kalau aku sudah ada nih yang ngasih tablet tuh, ya kan, laptop sudah ada. Nanti Jadi aku kasihlah seleksi. kepada orang yang memang, ya maksudnya Mana kasihlah coba? kepada orang yang Mana memang tabletnya mana? membutuhkannya. Tabletnya mana? Mana tabletnya? Mana Coba lihat tablet.
Tablet gua ini. Mana? Kayak Ini mana sih dikasih bentuk sama tablet Pak itu? Haji Gimana sih Aris. bentuknya? Pak Haji, mau Ini lah. nih. Ya, aku mah nggak minta lo ya, ditawarin Bang Ih. Nandar mau apa enggak ya. Pak Haji. Kalau gua Pak Haji ditawarin, beliin lah aku tablet Pak Haji. ini mereknya Samsung. Ini berapa? Mahal ini itu nggak ya? tahu aku. 5 juta. Wih, mahal lah. Iya. Aku gini, Kok mirip belanja bom-bom ngasih itu? duitnya. Ini aku suka Oh. Doraemon. Karena kamu mirip Ini buat- Nobita. Jadi ini kan amanah dari orang. Jadi aku buat belajar bahasa Ibrani, Aramaik. Jadi kalau aku misalnya nggak live itu aku belajar nih mengulangi bahasa Ibrani, Aramaik gitu kan. Kalau terutama Aramaik karena Aramaik itu jarang dipakai gitu kan. Jadi aku ulangi, takut ada yang lupa gitu. Nah, jadi ini manfaatnya untuk belajar. Ada Zia nih nanya nih. Ada Ziza gini. Hah? Itu Bang Nandar betul segemuk itu sekarang katanya. Jia itu apa? Nama orang Ziza namanya di bawah. Masa Dia gua kaget. gemuk sih? Enggak teman-teman, Iya, aku tuh ikut. serius loh, jujur ya. Yonatan Nandar tuh dulu kurus jelek teman-teman. Sekarang tuh dia agak berisi, agak ganteng sedikit gitu, sedikit. Iya, soalnya aku nge-gym. Nandar, kamu kerja di SPBU Nandar. Iya, aku tuh heran ya Udi ya. Gini, aku tuh heran gini ya Udi. Aku tuh heran sama adak-adak iblis dari Tarsus ya. Barangkali ada paus lewat lah nih. Terima kasih. Udi, malah ketawa. Gua itu heran sama anak-anak iblis dari Tarsus ya. Mereka ini kadang kreatif. Yusuf PI dulu pernah nawarin aku, Bang Nandar gak galang donasi. Buat apa Ustad? Lah rumah Bang Nandar katanya kebakaran. Kata siapa? Loh, videonya viral. Rumah Nandar kebakaran karena hujat Roh Kudus. Ustad Yusuf PI itu nawarin ini, Bang Nandar kalau mau galang donasi, saya bantu di channel di akun TikTok saya. Ustad, saya itu rumah saya alhamdulillah aman. Tapi kalau mau jadi sampai Yusuf itu sampai nawarin galang donasi, aku bilang, Ustadz alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Tau nggak? Kalau lu gini, ini kalau nggak percaya tanya Yusuf bener nggak dia mau galang donasi? Tahu, aku kan tahu itu. Terus tahu nggak dia bilang apa juga Oten gini, ompong, katanya udah jelas-jelas tuh ada gigi gitu. Iya makanya tuh, nggak tahu gue ini ya. Oten ini kadang suka memutarbalikkan fakta nih, gigi gue putih nih, lengkap, dibilang ompong dan mereka percaya gitu loh. Gue dibilang dulu tahu nggak? Gue dibilang gugurkan kandungan hamil di Jakarta sama Oten, tahu kisah itu? Ya tahu, gua tahu. Oh itu. Ya kan. Pokoknya Oten ini kadang memutarbalikkan fakta nih, gigi gua rapih, tuh putih, pakai siwak. Dibilang ompong dan mereka percaya gitu, ngikutin ompong. Yang memulai itu kan si Lina. Terus yang rumah kebakaran Yusuf PI aku yang lucu tuh. Bang Nandar, aku mohon maaf ya Bang, baru tahu kabarnya. Iya kenapa Bang? Katanya mau galang donasi enggak loh. Emang ada apa? Katanya rumah Bang Nandar kebakaran. Siapa yang bilang? Itu Oten. Jangkrik yang Oten ini memang biadab kataku masa. Terus yang sekarang nih, ya gara-gara pengacara nggak laku, kantornya dijadikan rental PS. Masa gua di framing pekerja SPBU, kataku ya Allah pengacara nggak laku dari Ambon ini gimana sih? Masa Kenapa dibilang dia nggak ini aja, Kang PS? Iya, tukang PS ini gimana sih? Tukang PS aja, jangan bilang Iya, pengacara lah, orang dia nggak laku tukang kok. PS, iya. Saking nggak lakunya, jadi pengacara, jadi tukang PS. PS-nya sekarang kan kebanyakan orang pengen pakai HP ya, main Mobile Legend, PUBG. PS-nya nggak laku, jadi penghujat. Kalau ada orang bilang, Nandar juga pengacara jadi debater, tanya Uniripa, gua lebih dulu jadi debater daripada pengacara. Kalau pengacara dari tahun 2020, berarti sekarang 2025 ya 5 tahunan lah ya. Itu juga ketutup sama COVID ya.
COVID itu kan sampai 2 tahun jadi agak apa namanya, vakum. Nah, gini aja deh, gua kasih sayembara nih. Rekam nih. Ah capek ngerekam. Yaudah aku rekam ya, aku Nggak posting usah di direkam, YouTube. Mas. Nggak usah deh, nggak apa-apa, nggak usah. Cuma Rekam tadi tuh netizen sayang, rekam ya. iya. Nih, untuk anak-anak iblis, sorry nggak usah dah, terlalu kasihan aku, nggak tega. Iblis dari Tarsus. Nggak tega gue. Buat para pengikut Paulus dimanapun Anda berada, ya, kenapa kalian mendiskreditkan pekerja SPBU? Iya. Seandainya ada orang yang bekerja di SPBU, kenapa? Itu pekerjaan yang mulia untuk menafkahi anak-anak mereka, keluarga mereka. Padahal Tuhan kalian gak kerja loh. Nah, Tuhan mereka gak kerja gitu kan. Kenapa dengan pekerja SPBU? Nah, terlebih kalian karena tidak sanggup mengalahkan saya, memfitnah saya bekerja di SPBU. Ini sayembara buat kalian. Ya, seandainya kalian menemukan nama saya bekerja di sebuah SPBU, silahkan cari SPBU nomor seri berapa, karena kalau SPBU itu kan ada nomor serinya. Mohon maaf, biasanya 34 bla 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 bla, ada 35 bla 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 bla. Seri nomor berapa, lokasi di mana, manajernya siapa. Kalau kalian menemukan nama saya di situ, ya, dan orangnya yang ini sekarang yang sedang ngomong, saya hapus akun TikTok yang utama ini. Followernya 234.000, dan saya kasih uang cenderamata 500.000 rupiah. Terima kasih. Ditambahin gak nih? Tadi aku 500.000 nih. Wah. Jadi ya para otak gitu ya. Memang ada anak-anak iblis dari Tarsus ini luar biasa ya. Kok aku kalah PK sama si Dipa nih? Allah, cuma beda 171 sama 118 kok. Ya yang masa gua jadi aku tuh kesalnya kenapa SPBU gitu, maksudnya seolah-olah SPBU itu jadi kayak rendahan gitu, padahal SPBU itu teman-temanku itu ada tuh yang kerja di SPBU. Kenapa gitu loh, ada masalah apa gitu dengan SPBU? Apakah punya kenangan yang buruk di sana? Jangan-jangan yang nuduh saya itu orang yang gak bayar SPBU. Iya, mereka tuh gini loh, mereka tuh rasis banget loh. Kalau nggak merendahkan orang karena etnis, karena agama, kalau nggak karena pekerjaan. Emang anak-anak sibilis mereka itu semua. Iya, anak-anak iblis dari Tarsus ini ya. Kalau nggak merendahkan orang dari suku, merendahkan pekerjaan. Padahal coba. Aku loh yang semanis ini dibilang wajah nenek-nenek, coba dibilang keriput. Nah, iya. Dibilang nenek gayung, aku sebentar nih. Nenek gayung itu maksudnya apa ya? Gayung nenek itu gayung apa? itu film. Ada film dulu, film hantu. Judulnya tuh Nenek Gayung sama Kakek Cangkul. Terus kenapa nenek gayung itu? Emang mirip Uni gitu? Kan hantu. Enggak, emangnya nenek-nenek. Lah kan mereka bilang gue nenek-nenek. Oh, padahal masih muda ya dibilang nenek-nenek ya. Ya kan memang mereka tuh gimana supaya memanggil orang tuh dengan sebaik, menurut mereka tuh buruk, menurut mereka tuh nenek-nenek tuh buruk gitu loh. Karena mereka tuh emang kurang ajar sama neneknya. Iya. Anak-anak iblis. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin. Alhamdulillah kamu bersin. Auzubillah minasyaitonirrajim. Tapi gini aku nih, berlindung dari Tuhan yang terkutuk. Apa? tapi kenapa mereka ini kayak apa ya, kayak buzzer gitu loh. Misalnya ada yang bilang Bang Zuma nenek, dibilang satpam. Bang Juma dibilang satpam. Padahal Bang Juma ini ya mobilnya aja atasnya bisa keterbuka tuh, apa namanya itu, ada bak terbukanya lah ya. Bang Zuma Ya kan? itu gue masih ingat banget ya. Bang Zuma itu tuh sebelum halo Apa? Nandar. Oh, ada. Kirain Bang Zuma itu gue masih ingat dulu waktu kita pertama kali kenal sama beliau tuh udah kaya kan, beliau itu. Iya. Udah Iya kaya kan, beliau mobilnya itu, aja gitu. bisa. Kan dia baknya paling banyak terbuka ngasih gitu donasi yang miskin ini.
Dia sering ngasih duit ke kita yang miskin ini dulu kalau ada apa-apa kan. Kalau aku kalau duit sih, kalau Makanya. langsung dikasih nggak pernah. Dengerin aku, kalau duit nggak pernah langsung dikasih, cuma misalnya nih nitip beli buku, dek beli buku dek tolong, siap. Berapa harganya? Misalnya 700 atau 600. Dia transfernya 1 juta misalnya. Loh, kok lebih bang? Nggak apa-apa buat jajan. Nah, kalau gitu sering pernah. Gitu. Tuh Bang Juma, kalau misalnya deh beli buku deh kayak Sirah Nabawi tuh. Siap bang, ada yang mau nggak? Aku pernah. Mau dong bang. Gitu. Kalau duit langsung kasih, misalnya nih dek buat jajan nggak pernah. Cuma kalau Aku sering beli dikasih buku, uang sama Bang Zuma. iya bang, kenapa Ripa aja yang dikasih bang? Aku tuh pernah gini nih. Ya karena aku ada kronologisnya, gini ceritanya gini. Karena aku belum gajian kan. Aku lagi butuh uang waktu aku kuliah di Klaten kan. Bang, pinjam uang lah bang, nanti aku bayar pas gajian gitu kan. Ya udah dikirim. Bang, aku mau balikin uang. Nggak usah katanya gitu. Terus pinjam lagi kan. Bang, pinjam uang lah bang. Berapa? Kalau gue jujur ya, kalau gua belum pernah. Sebentar aku ingat-ingat dulu ya, takutnya ada. Aku belum pernah minjam uang sih, jujur. Aku belum pernah minjam uang. Coba ya, aku pikir-pikir ya. Aku sama Oh, Bang belum Zuma pernah, dulu sering dulu. Iya, maksudnya aku belum pernah minjam terakhir uang. nih Tapi ada. kalau minjemin uang sama orang pernah. Tapi sudah dipinjemin gak dibalikin, malah nyerang kita, nyerang Bang Juma juga. Si Palen namanya. Bang Nandar, aku boleh pinjam uang nggak? Bang Nandar, aku lagi sakit bang, buat beli obat. Oke bang, berapa bang? Langsung transfer. Malah nyerang-nyerang gua, ini kebacut banget, gak dibayar hutangku. Malah nyerang-nyerang aku sama Bang Juma. Ini orang gimana gitu kan? Kalau aku mah malu nih. Misalnya nih aku punya hutang sama Uni, tapi aku ngejelek-jelekin Uni kan geblek gitu ya. Iya. Tapi kalau aku sama Bang Zuma tuh Bang Zuma tuh sangat mementing. Jadi kan dalam Islam itu kan kita wajib bayar. Bang Zuma tuh dia terima dulu. Udah katanya untuk anak-anakmu aja katanya gitu. Terus kemarin aku terakhir dikasih uang jajan waktu ada Lebaran tuh. Waktu itu ada apa gitu kan. Aku butuh tiket kemana tuh dikasih sama Bang Zuma. Kalau sama Ustadz Wafi aku belum pernah. Ini Ustadz Wafi juga kalau banyak duit kalau Ustadz Wafi pas lagi banyak duit itu dia jor-joran kasih uang tahu. Iya, nggak, maksudnya kalau sama Ustadz Wafi intinya gua nggak pernah ngutang sama siapapun sama Ustadz Wafi. Ya. Enggak, kalau Ustadz Wafi aku dibeliin Magicom ini ada tuh. Ustadz Wafi mah. Nih Bang Eku, meja Nandar itu bukan hutang, Dudul. Gimana sih orang ini? Ustadz Wafi itu bukan ngutangin meja. Gimana sih orang-orang ini? Ustadz Wafi itu ngebeliin aku meja, bukan ngutangin aku duit. Kalian ini muslim gimana sih? Kayak pola pikirnya kayak Oten. Ustadz Wafi itu mensupport saya meja buat berdakwah supaya beliau kecipratan amal pahalanya, bukan ngutangin. Kalau akad yang ngutangin gua nggak bakal nerima, soalnya utang itu bagi aku berat. Berat banget. Kalau aku ya dikasih ini Oten nih gimana? Kalau dikasih itu bukan ngutangin. Ini jelas ini, masa dikasih sama ngutangin sama aduh. Dikasih itu bukan diutangin, PA. Dengar, aku pernah, Ustadz Wafi kan pernah nginep di rumah waktu di Klaten dulu, sekitar berapa tahun lalu tuh. Terus dia kan malam-malam tuh mau makan nasi, aku belum masak kan. Kasihan loh Ustadz Wafi waktu itu, dia lapar malam-malam kan. Dia lihat Magicom aku tuh rusak, dibeliin sama dia Magicom aku tuh loh. Dibeliin Ustadz Wafi Magicom. Tuh
Jadi yang baik-baik tuh apologet kita tuh baik-baik. Nah, yang sering yang pernah beliin gua juga si Jibril tuh. Jibril itu pernah beliin sepatu sama jilbab sama cadar, sepatu sama sering ngirimin makanan. Terus kalau yang apologet lain yang baik-baik itu kayak si Julius tuh. Julius itu pernah ngasih uang tuh. Karena waktu itu, Jul gua mau kuliah, gua lagi nggak ada uang, Jul. Minta Jul, kata kan, dikasih sama dia kan. Terus yang nggak pelit itu tuh ya Bang Zuma, Ustadz Wafi, Julius, siapa lagi apologet, si Jibril tuh nggak pelit apologetnya ya. Aku juga nggak Ya pelit, rata-ratanya cuma bukan pelit, memang kayak iya karena gue nggak pernah minta sama lu. Gak juga gini ya. Kebanyakan kita ini kenalnya di medsos aja. Maksudnya kalau japri WhatsApp itu jarang nih. Aku juga teman-teman nih sama si Rifa Iya. ini, dengerin dulu. Sebelum kita jadi Unidara Sumber, kita itu jarang ada komunikasi. Paling mungkin bisa Malah setahun pernah. itu dua. Nggak pernah teleponan, nggak pernah WhatsAppan. Nah sekarang ini aja ketika Uni jadi narasumber, ayo Uni naik. Nah paling gitu kan. Uni aplikasi, begitu doang. Iya, jadi nah makanya kami itu sama-sama menjaga sikap dan menjaga keharmonisan perapologetan dengan tidak terlalu ikut campur urusan pribadi dan tidak terlalu so akrab gitu. Dulu Iya. gue pernah deket banget sama Neplos, sama beberapa orang gitu kan. Ya sedekatnya begitu saja gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman ya, jangan terlalu dekat karena itu bisa berbahaya buat pertemanan kita. Jangan terlalu jauh juga karena itu memutus silaturahmi pada akhirnya. Nah, akhir-akhir ini tuh aku emang sengaja menutup diri dari beberapa orang karena memang banyak fitnah atau banyak informasi-informasi Iya. yang disampaikan tentang gua yang gua tidak merasa melakukan hal itu. Jadi emang gua tuh nggak mau. Makanya gua paling sama Nandar karena gua tahu Nandar secara main sereanya udah kelihatan orangnya bukan orang yang julid. Pernah sih dulu gua kesel sama dia waktu dia tuh Kenapa? langsung pernah waktu Nandar ini kalau nggak salah tuh dia pernah ngomong mana? siapa ya si itu ini bukan Nandar, iya itu si itu Uni katanya, bukan aku bilang iya mana? pokoknya si Yang itu mana? Lupa aku. Yang zaman Jum. Zaman Jum ya yang kan banyak mualaf tuh itu. suaranya mirip Uni iya itu yang dulu itu. Oh ya udah. Ya. Itu Tapi doang aku kan langsung keselnya. akrab. Langsung aku tuh orangnya nggak pendendam, maksudnya kalau memang aku salah aku minta maaf dan ya sudah kita ngobrol biasa. Ya ini dia nih hebat nih, sama si Pikutul aja dia minta maaf loh, bayangkan loh, sama penghujat Islam aja dia minta maaf loh. Ya aku nggak pendendam orangnya, tapi ya nggak pendendam aku orangnya itu kayak gitu, nggak pendendam. Nandar itu dia tidak suka kita membicarakan saudara kita yang lain tuh. Aku aja kalau udah ngomong di telepon sama dia, Uni jangan ngomongin orang depan orang nanti dikira gitu. Bagus sih sifat kayak gitu. Yang kurang ajar itu kalau orang ngomongin orang lain di belakang kita tuh. Nah, Ada betul, bukti betul. tuh. Nih ya. Tuh, brengsek. Jadi ada yang nanya nih Uni, Bang Nandar kenapa nggak hadir di Ultah API, gak ada duit? Terus ada orang. Kita berdua tuh kalau dia nggak ada duit, kalau gue sibuk. Iya, ntar dulu nih. Kan ada orang tuh yang nawarin saya, Bang Nandar tadi di UPI katanya Bang Nandar mau ke Ultah API tapi nggak ada uangnya. Nggak, nanti saya support Bang. Saya DM Uni PHP. Jangan gitu, jangan-jangan orangnya lagi Nggak mana tuh apa-apa. orangnya lagi sakit. Iya maksudnya gini, kalau aku nggak berharap ya, maksud aku jangan PHP kalau Bang Nandar mohon maaf Ya jangan janji juga, janji udah ada hutang ya loh. jangan janji, itu Janji kan adalah janji. Iya kan, Bang Nandar nanti Bang Nandar langsung japri, kata. Aku japri kan, assalamualaikum. Nggak dibalas-balas. Gimana sih Oten ini? Kita cerita-cerita tentang apologet yuk. Jadi apologet tuh ya rata-rata Banyak kok, tuh Di. ada yang orangnya Iya banyak yang kayak gitu nih. kalau netizen kayaknya kayak gini ya, yang aku tuh pernah di PHP sekali headset. Oh, di Ini headset. kemarin aku dibeliin beneran nih, dikirimin duit langsung 350.000 Uni, langsung aku beliin headsetnya. sebelum Uni bicara, aku pernah di PHP Oten tau nggak? Dulu kan aku jualan kaos nih, ingat kan? Kaos Iya. buatan. Jadi Otennya itu nyamar Uni. Aku pernah di PHP Oten. Assalamualaikum Ustadz Nandar yang saya cintai. Ya, siapa ini Pak? Saya hamba Allah, katanya hamba Allah. Kaipa haluk. Aku ini Islami banget kan. Khair, alhamdulillah gitu. Bang Nandar, saya tidak punya ilmu.
tapi saya mendukung dakwah Bang Nandar. Oke, saya nggak bisa mendukung dengan apa-apa, cuma dengan membeli kaos Bang Nandar. Berapa Pak? Waduh. 3 karung. Wah, anjir, banyak banget. 3 karung nih. 12 berapa gitu ya? Aku lupa itu saking banyaknya. Kan salah satu seni di dalam berjualan itu nih, ini seninya nih ya. Meskipun ada beli satu itu seneng gitu loh. Meskipun untungnya nggak seberapa ya, nggak tahu seni dalam berjualan Apalagi itu. 3 karung. Iya, waduh 3 karung Pak, kebanyakan Pak. Enggak, ini saya ini buat ini katanya. Saya memang punya usaha. Saya bagi-bagiin ke orang-orang di jalan nanti sama anak buah saya. Oke, ya udah Pak, minta alamatnya. Udah merasa gitu ya. Udah sedang gitu ya. Pak, minta alamatnya. Lu masih ingat Bang Reza kan? Nanti kita bahas. Ya, aku Sehat-sehat selesaikan keluarga. dulu. Amin amin. Ya, aku udah seneng kan. Kata aku, Pak minta alamatnya sama ukurannya. Ya kan, karena aku sudah serius kan, dianya serius. Minta alamat sama ukurannya apa saja gitu kan. Ya, apa jawabannya Uni? Tapi untung dia nggak sampai gua udah mempersiapkan gitu kan. Nandar bili-bili bolo-bolo dasar penipu jangkrik kata Oten. Waduh, gua ditipu Oten deh. Jangkrik kataku tuh, dadar penipu dasar, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Jangkrik kata cucu. Tapi serius, dari awalnya itu kayak Islami banget. Kaipah haluk ya akhi. Anjir kataku, ini Oten kelas. Makanya gua tuh malasnya. Sekarang kan aku nggak jualan kaos karena kan Ibrani ini kan sekarang lagi identik sama orang Israel. Mungkin orang yang nggak paham kan takutnya gue pro Israel jadinya dikira kan. nanti. Iya, tulisannya Ibrani, makanya gue sekarang ini nggak jualan kaos ya Ibrani. Bili-bili karena bolo-bolo. iya, dia ngatain gue, cuk, kataku ini jangkrik. Aku juga itu punya pengalaman yang nggak mengenakan sama Oten itu ya, di PHP aku, di PHP beli kaos 3 karung Aku ternyata dikirimin burungnya sama Oten lo beradab. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.